Ujian masuk Akademi Pemain menggunakan sistem evaluasi yang menggabungkan penilaian absolut dan relatif. Para peserta diuji berdasarkan bakat dan kemampuan mereka, faktor yang sangat penting dalam dunia pemain yang penuh dengan risiko hidup dan mati. Ketika giliran Jung Ha-yang tiba untuk diuji dengan bola kristal, cahaya putih terang muncul, mengejutkan para pengawas dan peserta lain. Mana dalam tubuhnya jauh melampaui harapan, meskipun ia masih dalam fase pertumbuhan. Situasi ini membuatnya menjadi pusat perhatian, sesuatu yang membuatnya cemas. Namun, Euna menenangkannya, meyakinkan bahwa ia tidak perlu menyembunyikan kemampuannya, karena cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Ia harus menerima tatapan orang lain, dan bertahan dalam tekanan tersebut. Hasil ujian mana Euna sendiri, menunjukkan peningkatan dari kehidupan sebelumnya, naik dari D+ menjadi C+. Ia merasa puas dengan perkembangan ini, dan bersiap untuk menghadapi ujian tahap kedua, bersama teman-temannya. Ujian tahap kedua diumumkan. Para peserta akan dibagi menjadi 9 kelompok, yang terdiri dari 100 orang, dan ujian berlangsung secara serentak di 3 ruangan. Tes ini menguji kemampuan fisik peserta, di mana mereka harus menghindari bola karet, yang ditembakkan secara acak dalam ruang penghalang. Semakin sedikit terkena bola, semakin tinggi nilai mereka. Demonstrasi oleh pengawas membuat banyak peserta panik. Mesin penembak bola bekerja tanpa henti, memenuhi ruang ujian, dengan bola yang melesat ke segala arah. Namun, hanya sedikit peserta yang memilih mundur. Di antara mereka, Jin Parang terlihat sangat antusias. Ia telah menghafal wajah-wajah peserta, yang menunjukkan sikap meremehkan sejak awal ujian, dan kini bertekad untuk menginjak mereka dalam kompetisi ini. Sikapnya yang provokatif bahkan menarik perhatian pengawas, terutama setelah ia secara terang-terangan bertanya, apakah mereka bisa menggunakan peserta lain sebagai tameng. Ini membuatnya menjadi pusat perhatian, dan meningkatkan permusuhan dari peserta lain. Sementara itu, Kim Min-ji mulai menyusun strateginya sendiri. Menyadari bahwa bakat mananya tidak sekuat teman-temannya, ia memutuskan untuk menggunakan taktik licik. Dengan bantuan Euna, ia mengidentifikasi peserta yang harus diwaspadai, dan berencana menghindari mereka selama ujian. Saat ujian dimulai, Min-ji menggunakan refleks dan mananya, untuk menghindari bola sebaik mungkin. Namun, ketika sejumlah besar bola mendekatinya sekaligus, ia mengambil keputusan drastis, menggunakan peserta lain sebagai perisai. Anak-anak yang ia gunakan berteriak, tapi Min-ji tidak mempedulikannya. Ia hanya fokus untuk bertahan. Ketika ujian berakhir, kalung yang ia serahkan kepada pengawas, menunjukkan bahwa ia hanya terkena bola sebanyak 43 kali, jumlah yang paling sedikit di antara peserta. Dengan puas, ia kembali ke kelompoknya, dan disambut oleh Euna. Meskipun ia tahu tindakannya tadi tidak sepenuhnya terhormat, yang terpenting baginya adalah hasilnya. Dengan tekad baru, Min-ji berjanji untuk terus berkembang, meski harus menggunakan cara yang tidak konvensional. Ia ingin tetap berada di sisi teman-temannya, tak peduli apapun yang terjadi. Ujian putaran kedua untuk masuk ke Akademi Menengah, berlangsung dengan penuh ketegangan. Anak-anak yang mengikuti tes ini, menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ujian ini menuntut mereka, untuk menghindari bola karet yang berterbangan di seluruh ruangan, sebuah tantangan yang tidak hanya menguji kelincahan fisik, tetapi juga kemampuan mereka dalam mengendalikan mana. Di antara peserta ujian, Jung Ha-yang, cucu dari Alice Group, menunjukkan strategi yang berbeda dari yang lain. Alih-alih menghindari bola seperti peserta lain, ia memilih untuk menciptakan penghalang pelindung, yang melindunginya sepanjang ujian.
Keputusan ini, awalnya diragukan oleh para pengawas, yang mengira ia tidak akan mampu mempertahankan penghalang itu untuk waktu yang lama. Namun, bertentangan dengan ekspektasi, ia berhasil menjaga penghalang tersebut hingga akhir, mencatatkan hasil sempurna dengan angka 0 di kalungnya, tanda bahwa ia tidak terkena satu pun bola. Di sisi lain, peserta lain seperti Bae Subin, yang disponsori oleh Galaxy Group, mencoba meniru strategi yang sama. Namun, ia tidak mampu mempertahankan penghalangnya hingga akhir, dan harus mulai menghindari bola secara fisik, mencatatkan angka 11 di kalungnya. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan Jung Hayang dalam mengendalikan mana. Sementara itu, di grup ujian lainnya, persaingan semakin sengit. Seona, seorang ain berbakat, menunjukkan kelincahan luar biasa, dengan menghindari bola seperti sedang menari. Bersamanya, Choi Eun-hyuk, yang disponsori oleh Alice Group, menggunakan strategi bertahan yang efisien, dengan menerima beberapa pukulan bola, tetapi tetap bergerak dengan stabil. Begitu pula Kim Min-ji, peserta lain dari Alice Group, yang menunjukkan sikap bertahan, dengan menggunakan anak-anak lain sebagai tameng. Namun, perhatian terbesar para pengawas tertuju pada grup 7, tempat seorang anak bernama No Euna, yang mencatat hasil yang mengesankan. Meskipun memiliki mana internal yang hanya dinilai sebagai C+, ia berhasil menghindari hampir semua bola, dengan strategi dan refleks yang luar biasa. Lebih mengejutkan lagi, latar belakangnya terungkap, ia adalah adik dari Nohna, seorang individu yang sangat dihormati. Fakta bahwa ia mengalahkan monster goblin saat berusia 7 tahun, semakin menambah kekaguman para pengawas terhadapnya. Pada akhirnya, hasil ujian ini menegaskan, bahwa Akademi Menengah telah menjadi medan seleksi yang ketat, bagi para kandidat berbakat. Beberapa anak menunjukkan keunggulan mereka dalam pengendalian mana, sementara yang lain bertahan dengan strategi cerdik. Namun, satu hal yang pasti, mereka yang lolos ujian ini bukanlah anak-anak biasa, melainkan individu-individu luar biasa, yang siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, akan menggambarkan suasana ujian masuk Akademi Pemain, yang semakin menantang bagi para siswa. Setelah melewati ujian kedua yang menguras tenaga, Euna dan teman-temannya menikmati makan siang, yang dibawakan oleh Hayang. Makanan itu tidak hanya memulihkan energi fisik mereka, tetapi juga membantu dalam pemulihan mana. Suasana makan siang menjadi riuh ketika Jin Parang, yang sebelumnya menolak makan karena wajahnya memar akibat ujian sebelumnya, tiba-tiba bangkit setelah mencium aroma makanan lezat. Setelah makan siang, ujian ketiga dimulai. Kali ini, para peserta diuji, dalam kemampuan mengendalikan mana mereka. Seorang pengawas menjelaskan, bahwa ia dan beberapa pengawas lain, akan menyebar di area akademi, masing-masing memancarkan mana berwarna, yang harus diidentifikasi oleh para siswa. Tantangannya adalah, tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk melihat mana ini, dan bagi mereka yang tidak bisa melihatnya, pengawas dengan tegas menyatakan, bahwa mereka harus mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk menjadi pemain. Euna menyadari, bahwa ujian ini bertujuan, untuk menemukan individu dengan potensi tersembunyi. Mereka yang berhasil membuka mata mereka, akan mampu melihat mana yang sebelumnya tak kasat mata. Sementara itu, Hayang memutuskan untuk membantu anak-anak dari anak perusahaan, yang mungkin kesulitan dalam ujian ini, meskipun itu berarti mengorbankan kesempatan untuk mendapatkan nilai tinggi. Euna memahami, bahwa tindakan Hayang bukan hanya sekedar kebaikan hati, tetapi juga strategi untuk membangun jaringan, yang akan membantunya di masa depan. Saat ujian dimulai, Euna menggunakan kemampuannya untuk mencari pengawas, dengan mana paling kompleks.
Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat ke arah aula profesor, tempat ia menemukan pengawas dengan mana paling berwarna. Di sana, ia bertemu dengan Shin Seo-young, seorang kenalan lamanya, yang kini bertindak sebagai pengawas. Keduanya berbagi momen singkat, sebelum ujian resmi dimulai. Seo-young mengeluarkan mana resonansinya, dan Euna pun bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ujian ketiga yang diberikan oleh Shin Seo-young, seorang instruktur akademi, tampaknya sangat menantang. Tugasnya terlihat sederhana, hanya menyentuh Shin Seo-young, yang berdiri di tengah lingkungan yang penuh dengan rintangan magis. Namun, medan ujian sangat tidak bersahabat, dengan permukaan yang tidak stabil, hembusan angin kuat, serta sihir api dan petir yang terus bermunculan. Euna tidak gentar menghadapi kesulitan ini. Meskipun dia mengeluhkan tingkat kesulitan yang tinggi, dia tetap bertekad untuk mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian masuk. Dengan keterampilan dan kecepatannya yang luar biasa, dia mulai menghindari rintangan dengan gesit, menggunakan sihirnya untuk menepis serangan, atau memanipulasinya agar tidak mengenainya. Dia menunjukkan pemahaman mendalam tentang teknik kontrol tingkat lanjut, kemampuan yang sangat jarang dikuasai bahkan oleh para siswa akademi. Shin Seo-young terkejut, melihat betapa cepat dan efisiennya Euna, dalam menangkis semua sihir yang ia kirimkan. Setiap kali dia meningkatkan tingkat kesulitan dengan memperbesar area serangan, atau menciptakan gelombang air raksasa, Euna tetap dapat mengatasinya dengan tenang. Pada akhirnya, dia berhasil mencapai Shin Seo-young, dan menyelesaikan ujian dengan gemilang, memperoleh nilai A+. Di sisi lain, ada seorang peserta ujian lain bernama Bae Subin, yang juga mengikuti ujian masuk. Subin adalah peserta yang sangat ambisius, dan bertekad menjadi yang terbaik. Namun, ia menyesali kegagalannya di ujian kedua, di mana ia kehilangan fokus, dan kalah dalam tantangan mempertahankan penghalang sihir. Kali ini, dia ingin memastikan dirinya memperoleh skor yang lebih baik. Saat mencari pengawas untuk ujian ketiga, Subin secara tak sengaja melihat sekelompok anak berkumpul di bawah pohon. Salah satu dari mereka, seorang anak perempuan dengan pita di rambutnya, tampak mengajarkan sesuatu kepada yang lain. Hal ini membingungkan Subin, mengapa dia menghabiskan waktu untuk mengajar orang lain, alih-alih fokus pada ujian. Saat dia bertanya, gadis itu dengan santai menjawab, bahwa jika skornya tidak bagus di ujian ketiga, dia akan memperbaikinya di ujian keempat. Sikapnya yang tenang membuat Subin semakin penasaran, tetapi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat dia melanjutkan pencariannya, Subin sampai di tepi danau, dan menyaksikan pertarungan antara Euna dan Shin Seo-young. Dia terkejut, melihat betapa luar biasanya pergerakan Euna, seakan-akan dia tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan dengan mudah menghindari, serta menangkis sihir tingkat tinggi. Subin menyadari, bahwa dirinya tidak berada pada level yang sama, dengan anak laki-laki itu. Alih-alih memaksakan diri, dia memutuskan untuk mencari pengawas lain, untuk mendapatkan nilai yang lebih layak baginya. Setelah menyelesaikan ujiannya, Euna merasa kelelahan, dan pakaiannya basah, akibat pertarungan di atas air. Shin Seo-young, meskipun terkesan dengan kemampuannya, mengakui bahwa dirinya terbawa suasana, dan membuat ujian lebih sulit dari yang seharusnya. Euna mendapatkan sedikit makanan untuk mengembalikan energinya, sebelum mendengar tentang ujian keempat. Shin Seo-young kemudian memberikan informasi mengenai ujian berikutnya, sebuah ekspedisi labirin, yang lebih sulit dibandingkan ujian sebelumnya. Ia juga memberikan sebuah kartu kepada Euna, yang bergambar seekor domba. Dengan nada bercanda, Shin Seo-young memberitahu Euna,
bahwa perannya dalam ujian keempat adalah sebagai domba, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya mengolok-oloknya dengan suara meniru domba. Euna yang mendengar ini hanya bisa mengerutkan wajahnya, merasa bahwa ujian berikutnya akan lebih aneh, dan menantang dari yang ia bayangkan. Setelah menyelesaikan ujian ketiga, para peserta kembali ke lokasi ujian dengan suasana hati yang tegang. Mereka saling bertukar pandangan, tetapi tetap berhati-hati, agar tidak membocorkan informasi tentang ujian sebelumnya. Euna, yang sudah tiba lebih awal, mengumpulkan teman-temannya, dan meminta Hayang untuk memasang penghalang suara, agar mereka bisa berdiskusi secara rahasia. Dalam kelompok ini, mereka mengungkap peran masing-masing. Euna dan Hayang sebagai domba, sementara Engkyuk, Seona, Minji, dan Jin Parang sebagai serigala. Namun mereka memutuskan untuk tidak terlalu terpaku pada peran yang diberikan. Sebagai gantinya, mereka mengadopsi strategi bahwa mereka bukan domba maupun serigala, melainkan monster yang akan bertahan dengan segala cara. Ujian keempat berlangsung dalam sebuah labirin yang terus berubah, di mana peserta dibagi menjadi kelompok acak. Domba harus mempertahankan kalung mereka dan mencapai pintu keluar, sementara serigala bertugas merebut kalung dari domba. Identitas setiap peserta dirahasiakan, yang menciptakan suasana ketidakpercayaan dan intrik. Serigala juga dapat menyerang satu sama lain, untuk merebut lebih banyak kalung, sehingga strategi dan kecerdikan menjadi faktor penting dalam ujian ini. Di ruang kendali, para pengawas mengamati ujian dengan penuh perhatian. Mereka membahas tantangan dari sistem ujian ini, serta evaluasi yang dilakukan terhadap peserta. Mereka menyoroti bahwa ujian ini tidak hanya mengukur kemampuan bertarung, tetapi juga mengajarkan peserta pentingnya kerjasama dan kewaspadaan terhadap pengkhianatan. Namun, kejadian mengejutkan terjadi ketika Euna, yang berperan sebagai domba, tiba-tiba berlari sendirian, meninggalkan kelompoknya. Para pengawas menganggap tindakannya sebagai keputusan yang gegabah, karena serigala tentu tidak akan membiarkan domba berkeliaran sendirian. Namun, Euna menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menghindari serangan serigala, dan bergerak seolah-olah dia sudah mengetahui jalur terbaik menuju pintu keluar. Sementara itu, Jung Hayang, yang juga seorang domba, bergerak dengan pendekatan berbeda. Dia menggunakan sihir untuk menghindari serigala, dan bahkan mengubah struktur labirin, dengan manipulasi mana tingkat lanjut. Kemampuannya yang luar biasa membuat para pengawas terkejut, dan mengakui bahwa kemampuannya melampaui ekspektasi mereka. Pada akhirnya, Euna dan Hayang bertemu di dekat pintu keluar, dan alih-alih bersaing, mereka berjalan bersama dengan santai. Hal ini membingungkan para pengawas, yang baru menyadari bahwa keduanya berasal dari sekolah yang sama. Dalam waktu hanya 8 menit sejak ujian dimulai, mereka berhasil menyelesaikannya, menjadikan mereka sebagai peringkat pertama dan kedua dari ujian keempat. Ujian yang seharusnya menguji ketahanan dan strategi dalam menghadapi situasi sulit, justru berubah menjadi demonstrasi keunggulan dua peserta, yang jauh melampaui yang lain. Setelahnya kita berpindah, memperlihatkan kelicikan dan kerja sama strategis, antara 3 peserta ujian masuk Akademi Pemain, yang diantaranya ada Jin Parang, Jin Seona, dan Kim Minji. Ujian ini berlangsung di dalam sebuah labirin, di mana peserta harus mempertahankan atau merebut kalung dari peserta lain untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Ketiga serigala ini menggunakan komunikasi telepati untuk menyusun rencana mereka. Parang, dengan kecerdasannya, berhasil memanipulasi kelompoknya, dan membimbing mereka ke dalam jebakan yang telah dipersiapkan oleh Minji. Dengan tipu daya dan pesona Minji,
mereka berhasil mengumpulkan lebih banyak korban, baik dari kelompok yang tersesat, maupun yang sudah lebih dulu sampai di jalan buntu. Seona, yang berpura-pura menjadi korban, dengan cerdik menyusup ke dalam kelompok-kelompok lain, memberikan informasi yang menyesatkan, dan membantu para serigala menguasai lebih banyak kalung. Saat mereka terus berburu, mereka bertemu dengan Enhyuk, yang berusaha menemukan jalan keluar, setelah meninggalkan kelompoknya. Seona, menggunakan keahliannya dalam akting, berpura-pura menjadi korban, dan menyusup ke kelompok Enhyuk. Dengan koordinasi yang matang, Minji dan Parang menciptakan kekacauan, yang memungkinkan Enhyuk melarikan diri menuju pintu keluar. Meskipun berhasil lolos, Enhyuk hanya memperoleh nilai B, yang membuatnya semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Sementara itu, Minji, Parang, dan Seona, terus mengumpulkan kalung, hingga akhirnya mereka memutuskan, bahwa jumlah yang mereka peroleh sudah cukup, untuk mendapatkan nilai tertinggi. Mereka mengancam serigala-serigala lain untuk menyerahkan kalung mereka, dan meninggalkan mereka dalam keadaan putus asa. Ketika hasil diumumkan, ketiganya mendapatkan nilai A+, berkat strategi brilian mereka. Di sisi lain, para pengawas ujian terkejut dengan kemampuan mereka. Alih-alih bersaing satu sama lain, ketiganya membentuk aliansi yang kuat, dengan peran masing-masing yang jelas. Parang sebagai eksekutor, Seona sebagai mata-mata, dan Minji sebagai pemimpin. Kepala pengawas pun mulai mempertimbangkan, bagaimana hubungan mereka akan berkembang di akademi, dan apakah mereka akan tetap setia satu sama lain di masa depan. Ujian masuk pun berakhir, dan para pengawas bersiap untuk mengevaluasi performa para peserta. Selain Minji, Parang, dan Seona, ada banyak individu berbakat lain, termasuk Jung Hayang dan No Euna, yang menempati posisi teratas. Angkatan 031, tampaknya akan menjadi kelompok luar biasa, yang dapat membawa perubahan besar dalam industri pemain di masa depan. Selanjutnya, menceritakan kepindahan nenek Euna ke Seoul, agar tidak sendirian, setelah cucunya masuk akademi pemain. Euna dan keluarganya menyambut nenek dengan penuh perhatian, berusaha memastikan ia merasa nyaman di rumah baru. Di tengah kesibukan pindahan, kenangan lama Euna muncul. Sebelum kemundurannya, neneknya meninggal saat ia masuk akademi tinggi, meninggalkan warisan yang cukup, untuk mendukung kehidupannya di akademi. Euna dulu menjual rumah mereka tanpa emosi, sebagai tanda bahwa ia tidak punya tempat untuk kembali. Namun, di kehidupannya yang sekarang, ia merasa menyesal, dan lebih menghargai kebersamaannya dengan nenek. Di sisi lain, teman-temannya, termasuk Parang, Ena, Bruno, dan lainnya, turut membantu proses pindahan dengan cara mereka masing-masing. Ena menggunakan sihir untuk mengangkat barang, sementara Bruno menunjukkan kekuatan fisiknya. Di tengah suasana ramai, Parang dan Jung Gemjon menemukan kesamaan dan langsung akrab, terutama dalam urusan makanan. Setelah semua barang tertata, mereka merayakan kepindahan dengan makan besar. Makanan dari berbagai restoran dipesan, dan anak-anak menikmati kebersamaan mereka. Sementara itu, Ibu Euna berbicara dengan nenek, menyadari bahwa meskipun Euna terlihat bahagia, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Ia berharap putranya bisa terus memiliki teman yang bisa mendukungnya. Nenek juga memiliki harapan serupa. Ia melihat Euna sebagai anak yang penuh misteri, yang mungkin akan terus menutup hatinya. Oleh karena itu, ia meminta Parang untuk menjaga Euna di masa depan. Meskipun Parang bercanda dengan berkata agar nenek juga merawatnya, nenek yakin bahwa Parang akan baik-baik saja, karena Euna akan menjaganya juga. Namun, ia tetap menitipkan harapan, agar Parang selalu berada di sisi Euna,
memastikan anak itu tidak berjalan sendirian dalam dunia yang keras. Pada pagi hari, Euna di asrama Akademi Pemain, tepat pada hari upacara penerimaan siswa baru. Sudah 2 minggu sejak ia meninggalkan rumah, dan meskipun ia mulai terbiasa dengan kehidupan di akademi, rasa rindu terhadap keluarganya masih terasa. Bangun dengan udara dingin yang menusuk, ia berusaha untuk tetap di tempat tidur sejenak, sebelum akhirnya tersadar dan bangkit untuk mempersiapkan dirinya. Ena, kakak perempuannya, mengirimkan beberapa pesan untuk membangunkannya, mengingatkannya tentang upacara penerimaan. Hal ini membuatnya tersenyum, menyadari bahwa meskipun jauh dari rumah, keluarganya masih tetap peduli padanya. Setelah bersiap-siap, ia turun ke kafetaria asrama, di mana ia bertemu dengan teman-temannya, Parang dan Enhyuk, yang sudah sarapan lebih dulu. Mereka bercanda dan membahas penampilannya, memastikan ia terlihat rapi untuk hari penting ini. Upacara penerimaan berlangsung di auditorium, dengan siswa dibagi berdasarkan kelas mereka. Terdapat total 300 siswa di angkatan 031, dengan jumlah keseluruhan akademi sekitar 1.500 siswa. Euna ditempatkan di kelas 6, sementara teman-temannya tersebar di kelas lain. Meskipun kecewa karena tidak sekelas dengan mereka, ia tidak terlalu terkejut, mengingat sistem pemisahan ini berdasarkan peringkat dan kemampuan. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah kelas 2. Di sana, ia berharap menemukan seseorang yang sangat berarti baginya, Yi Yuyong. Dalam kehidupan sebelumnya, Yuyong selalu berada di kelas 2, dan pertemuan mereka di akademi mengubah hidup mereka berdua. Kenangan akan Yuyong begitu kuat, membuatnya merasa bahwa kehadiran gadis itu sangat penting dalam kehidupannya saat ini. Namun, saat ia berusaha mencarinya, ia mendapati kenyataan yang mengejutkan, nama Yuyong tidak ada dalam daftar siswa. Tidak ada satupun siswa bernama Yi Yuyong di akademi. Kebingungan dan kekhawatiran menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, atau kemana gadis itu pergi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak berada di akademi seperti yang seharusnya. Cerita kemudian berfokus pada konsep gift miracle, kemampuan luar biasa yang dapat mengubah dunia, tetapi dengan harga yang setara bagi penggunanya. Sejarah mencatat bahwa siapapun yang menggunakan gift ini selalu membayar harga yang mengerikan, seperti kehilangan nyawa, kewarasan, atau identitas mereka. Namun, Euna adalah satu-satunya orang yang tampaknya selamat setelah menggunakannya, meskipun apa yang dilakukan saudara perempuannya, Ena di masa lalu, tidak sepenuhnya dianggap sebagai sebuah keajaiban. Saat ini, Euna mencoba meyakinkan dirinya, bahwa Yi Yuyong, seseorang yang juga menggunakan miracle, telah membayar harganya di kehidupan sebelumnya. Namun, pertanyaan yang sulit ia hindari tetap muncul, apakah ketidakhadiran Yuyong di kehidupan ini, adalah harga yang harus dibayarnya? Kenyataan tanpa dirinya, sebuah dunia yang berlanjut tanpa Yuyong, apakah ini akibat dari pengorbanannya? Kenangan tentang Yuyong terus menghantuinya. Dia adalah seseorang yang selalu mendahulukan orang lain, mengorbankan dirinya untuk orang lain, dan akhirnya, bahkan untuk dirinya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, ia dikenal sebagai Grim Reaper di antara para pemain, karena selalu berusaha memenuhi permintaan terakhir rekan-rekannya yang sekarat. Jika memang dia mengorbankan keberadaannya sendiri, demi membawa Euna kembali ke kehidupan ini, maka tidak ada pengorbanan yang lebih besar darinya. Di tengah perenungannya, Euna tersadar oleh teman-temannya, yang cemas melihat keadaannya. Mereka mencoba menghiburnya, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Dengan paksa, Euna mengesampingkan pikirannya tentang Yuyong,
dan berusaha kembali ke kenyataan bersama mereka. Namun, suasana hatinya tetap muram saat ia memasuki kelas, terlambat dari jadwal. Instruktur yang bertanggung jawab atas kelas mereka, langsung menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Euna, terutama karena sikapnya yang tidak menunjukkan rasa hormat. Meskipun begitu, Euna tidak terlalu peduli dengan peringatan atau ancaman dari sang instruktur. Fokusnya bukan pada aturan akademi atau membangun hubungan baik dengan rekan-rekan sekelasnya. Ketegangan meningkat ketika instruktur membagikan selembar kertas kosong kepada setiap siswa. Ketika diminta untuk menebak fungsinya, banyak siswa memberikan jawaban yang salah, mulai dari menggambar impian hingga membuat mind map. Akhirnya, giliran Euna untuk menjawab. Tanpa ragu, ia mengungkapkan jawaban yang mengejutkan semua orang, ini adalah surat wasiat. Instruktur terkejut, tetapi mengakui bahwa jawaban Euna benar. Di akademi ini, para pemain diajarkan sejak dini, bahwa kematian bisa datang kapan saja. Surat wasiat adalah persiapan bagi mereka, yang mungkin tidak akan kembali dari pertempuran. Bagi banyak siswa, kenyataan ini baru terasa nyata, saat mereka menatap lembar kosong di hadapan mereka. Instruktur kemudian memberikan nasihat yang menggugah, mengingatkan mereka bahwa sebagai pemain, tugas utama mereka adalah membasmi monster dan melindungi dunia. Namun, lebih dari itu, ia berharap mereka bisa bertahan hidup, dan kembali kepada orang-orang yang mereka cintai. Saat semua siswa mulai menulis surat wasiat mereka, Euna memilih untuk menyerahkan lembarannya tanpa menulis apapun. Baginya, menulis wasiat berarti menerima kemungkinan kematian. Namun, ia sudah bersumpah, ia tidak akan mati di sini. Setelah selesai makan malam dan mandi, Eunhyuk dan Parang pergi ke aula serbaguna di asrama perempuan. Meski mendapat tatapan curiga dari petugas keamanan, Minji menyambut mereka, mencegah kecurigaan lebih lanjut. Saat mereka tiba, Sena dan Hayang sudah menunggu, tetapi yang mereka tanyakan pertama kali adalah keberadaan Euna. Eunhyuk hanya mengangkat bahu, sementara Parang terlihat tidak nyaman. Mereka semua menyadari bahwa ada yang salah dengan Euna. Sejak upacara masuk akademi, dia tampak berbeda, seperti pikirannya berada di tempat lain. Bahkan ketika mereka mencoba mengajaknya bicara, rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang tak bisa mereka jangkau. Selama perencanaan jadwal kelas, mereka teringat bagaimana Euna sebelumnya menyarankan untuk tidak menggunakan poin mereka secara sembarangan, dan lebih memprioritaskan hal-hal esensial. Namun, sekarang, saat mereka membutuhkan panduannya, dia justru menghilang. Sikapnya yang apatis, membuat mereka bingung dan khawatir. Di tengah suasana murung itu, Hayang mengusulkan sesuatu yang berbeda, sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan mereka masuk akademi. Awalnya, ide ini terdengar aneh, tetapi akhirnya mereka setuju, berharap suasana hati Euna bisa membaik. Namun, ada satu masalah, bagaimana membuat Euna bergabung. Hayang, dengan senyum penuh rencana, membisikkan idenya kepada yang lain, mereka akan menculik Euna. Di tempat lain, Euna duduk di kamarnya, merasa gelisah dan frustasi. Dia memikirkan masa lalunya di akademi, khususnya hubungan dengan Yi Yuyong. Ia menyadari bahwa meskipun dia selalu berada di dekat gadis itu, ia sebenarnya tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadinya sebelum akademi. Dengan perubahan masa depan yang terjadi, ia bertanya-tanya, apakah Yojung masih ada di dunia ini, atau sudah menghilang. Pikiran itu menghantuinya, membuatnya sulit tidur. Saat ia masih terjebak dalam pikirannya sendiri, suara aneh terdengar dari luar jendelanya. Awalnya, ia mengira itu hanya angin,
tetapi suara itu terus berlanjut. Akhirnya, ketika mengetuk pintu juga dimulai, bahkan dengan suara knok yang dibuat dengan mulut, ia sadar bahwa seseorang benar-benar berusaha menarik perhatiannya. Saat membuka jendela dengan kesal, dia mendapati Jung Hayang berdiri di balkon, tersenyum cerah padanya. Meski ia merasa malas berurusan dengannya, Hayang dengan santai masuk ke kamarnya tanpa izin. Dia tampak tidak terganggu oleh suasana hati Euna, malah terus berbicara riang, berpura-pura tidak menyadari keadaannya. Ketika Euna meminta Hayang untuk kembali ke asramanya sebelum tertangkap, gadis itu menolak dengan keras. Tanpa ragu, ia mendekat dan menatapnya dalam-dalam, seolah-olah mencoba menembus pikirannya. Lalu, dengan senyum penuh arti, ia berkata bahwa ia akan menculik Euna. Meskipun Euna protes, Hayang tetap bersikeras. Dia akhirnya menyerah dan mengikuti gadis itu. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka berdua melompat dari balkon, menuju kejutan yang telah direncanakan oleh teman-temannya. Pada malam yang penuh ambisi, kegelapan menyelimuti koridor akademi. Euna dan Hayang menyelinap ke dalam aula kuliah, menghindari patroli penjaga yang berkeliling. Hayang yang memimpin aksi ini, menunjukkan keberanian tanpa rasa takut. Sementara Euna, meskipun ragu, akhirnya mengikuti jejaknya. Saat mereka menaiki tangga menuju atap, Hayang mengungkapkan pikirannya, mengatakan bahwa Euna sering terlihat seolah berada di tempat lain, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Euna hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa kenangan dari kehidupan masa lalunya, sering muncul tanpa diduga. Saat mereka tiba di atap, mereka disambut oleh teman-teman, yang sudah menunggu dengan penuh semangat, untuk pesta kecil yang mereka adakan secara diam-diam. Di atap, suasana penuh kegembiraan. Makanan dipanggang di atas pemanggang, dan suara tawa terdengar di udara malam. Euna merasa aneh, karena meskipun awalnya ragu dengan cara teman-temannya menggunakan poin akademi untuk sesuatu yang tampak sepele, dia akhirnya membiarkan mereka menikmati momen tersebut. Mereka bercanda, menggoda satu sama lain, dan menikmati kebersamaan. Di tengah pesta, Hayang menarik Euna ke samping, dan mereka berbicara tentang seseorang yang ingin Euna temui, Yi Yojong. Dia tidak yakin, apakah orang itu benar-benar ada di dunia ini, atau hanya sekadar bayangan masa lalu. Hayang, dengan keyakinannya, menegaskan bahwa jika seseorang begitu berharga, maka keberadaannya tidak mungkin hanya sebuah mimpi. Kata-kata itu memberi Euna sedikit ketenangan, membantunya melepaskan sebagian beban yang selama ini ia pendam. Saat pesta berlanjut, Jin Parang mengeluarkan kembang api, yang ia beli dengan poin akademi. Anak-anak dengan penuh semangat menyalakannya, menerangi langit malam. Di tengah kebisingan dan cahaya, Euna akhirnya menyadari, bahwa teman-temannya melakukan semua ini untuknya, untuk menghiburnya dan menariknya keluar dari keterpurukan. Dia merasa aneh, karena harus menerima penghiburan dari mereka, tetapi di sisi lain, dia juga merasa bersyukur. Kemudian, dengan penuh tekad, Euna mengumumkan bahwa setelah lulus dari akademi, ia akan membentuk kelompok yang tak bisa diremehkan siapapun. Namun, reaksi teman-temannya justru mengejutkannya, bukannya terkesan, mereka malah mengolok-olok keseriusannya. Mereka menegaskan, bahwa tidak ada jaminan mereka akan bergabung dengannya, dan bahkan menyindir, bahwa mungkin Euna yang akan memohon untuk bergabung dengan mereka nanti. Euna merasa sedikit malu, tetapi juga tersenyum mendengar candaan mereka. Namun, kebersamaan itu tak berlangsung lama, ketika suara seorang instruktur terdengar dari bawah, meneriakkan teguran kepada mereka yang bermain kembang api di dalam akademi. Panik, anak-anak berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan Euna yang hanya bisa menghela napas.
Keesokan harinya, ia dan teman-temannya harus menulis esai refleksi sebagai hukuman. Hari berikutnya, tibalah upacara penerimaan siswa baru. Di dalam aula yang megah, Jung Hayang dan No Euna, sebagai dua siswa terbaik, berdiri di barisan depan, memimpin angkatan mereka dalam sumpah, untuk menjadi pemain yang setia melindungi tanah air mereka. Dengan suara serempak, mereka mengangkat senjata, dan bersumpah untuk mengabdikan diri, menggemakan janji yang akan mengikat mereka sepanjang perjalanan di akademi. Pada hari itu, Angkatan ke-031 secara resmi menjadi bagian dari akademi, memulai perjalanan mereka sebagai calon pemain masa depan. Kehidupan di Akademi Pemain Menengah, tempat siswa belajar mata pelajaran umum di pagi hari dan mata pelajaran khusus akademi di sore hari. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran, dengan poin yang mereka dapatkan dari ujian masuk, meskipun beberapa mata pelajaran bersifat wajib. Dalam sistem ini, konsep kelas lebih berfungsi sebagai alat administratif, daripada kelompok belajar tetap. Euna mengambil mata pelajaran Monster Studies dan Introduction to Monsters. Dalam kelas tersebut, mereka membahas asal-usul monster, yang dikaitkan dengan eksistensi mana, yang dikonfirmasi sejak tahun 1980-an. Para akademisi menduga, bahwa monster mungkin telah ada sejak zaman kuno, dan dianggap sebagai makhluk mitologis. Oleh karena itu, organisasi internasional merekomendasikan penamaan monster, berdasarkan legenda di negara tempat monster itu muncul. Saat mengikuti kuliah, Euna teringat tentang rencananya untuk membangun kembali Miss Flower Party, kelompok yang berperan penting dalam kehidupan sebelumnya. Ia memprioritaskan perekrutan Bae Subin, seorang penyihir berbakat yang dikenal sebagai Witch of Slaughter. Selain itu, ia juga berencana merekrut Yujung, tetapi belum menemukannya di akademi. Bae Subin adalah kandidat ideal, karena kemampuannya yang luar biasa dalam pertempuran, bahkan dibandingkan dengan anggota elit lainnya. Di tengah kelas, Hayang, teman Euna, mendapat pertanyaan dari instruktur, mengenai dasar klasifikasi monster. Meskipun ia mencoba menjawab, jawabannya tidak sepenuhnya benar. Kemudian, Bae Subin yang duduk di barisan depan memberikan jawaban yang tepat. Klasifikasi monster didasarkan pada ancaman terhadap perdamaian manusia, bukan sekadar kekuatan mereka. Penjelasan ini diikuti dengan rincian tentang sistem klasifikasi monster dari tier 1 hingga tier 9, yang ditentukan oleh dampak mereka terhadap masyarakat. Setelah kelas berakhir, Euna mencoba mendekati Bae Subin, tetapi ia menolak ajakannya dengan ketus. Meskipun demikian, Euna tetap gigih, karena ia tidak hanya ingin merekrutnya demi kekuatan tim, tetapi juga untuk mencegahnya bertemu dengan seseorang yang di masa lalu, memanfaatkannya dan menyebabkan kehancurannya. Sementara itu, di asrama, sekelompok gadis yang dipimpin oleh Minji, mengadakan pertemuan rahasia bernama Cool Girls Dormitory Union, menandai dinamika sosial yang berkembang di akademi. Rumor tentang No Euna dan Bae Subin menyebar di akademi, memicu berbagai reaksi di antara teman-temannya. Rumor itu menyebutkan bahwa Euna, yang menempati peringkat kedua dalam ujian masuk akademi, memilih untuk mendekati Bae Subin. Meskipun ketiga temannya, Seona, Minji, dan Hayang, berusaha meredam rumor tersebut, usaha mereka sia-sia. Mereka yang telah mengenal Euna sejak kecil, dan mereka cukup yakin, bahwa dia tidak menyukai Subin secara romantis, melainkan hanya ingin berteman dengannya. Namun, cara Euna mendekati Subin, tampak canggung dan aneh di mata mereka. Minji dan yang lainnya merasa, bahwa Euna seharusnya lebih hati-hati dalam berteman. Dia tidak pernah memiliki pengalaman memulai persahabatan sendiri, selalu didekati oleh orang lain lebih dulu.
Akibatnya, ketika dia berusaha berteman dengan Subin, caranya terasa terlalu agresif dan tidak efektif. Di sisi lain, Bae Subin memiliki pandangan yang sangat berbeda. Dia berasal dari keluarga sederhana dengan seorang ibu tunggal, dan berjuang keras untuk sukses. Baginya, menjadi seorang player adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan. Ia merasa bahwa keberhasilannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi tetap saja, ia hanya menempati peringkat ketiga. Melihat dua orang di atasnya, Jung Hayang dan No Euna, membuatnya frustasi. Subin pertama kali bertemu Euna, saat latihan upacara pelantikan akademi. Namun, kesan pertamanya terhadapnya sangat buruk. Euna tampak sembrono, dan tidak peduli dengan pelatihan, yang membuatnya merasa kesal. Ia mulai menganggap Euna sebagai saingan yang harus dikalahkan, bukan seseorang yang patut dihormati. Namun, Euna terus berusaha mendekatinya dengan cara yang tidak biasa, selalu muncul di sekitarnya, mencoba mengobrol, bahkan mengajaknya makan siang. Hal ini membuat Subin merasa terganggu. Ia berpikir bahwa ini adalah taktik untuk menjatuhkannya, untuk mengalihkan perhatiannya dari studinya. Saat malam hari, Subin keluar dari asrama, dan bertemu dengan seorang teman masa kecilnya. Mereka mengobrol, dan dia merasa lebih nyaman, dibandingkan ketika bersama Euna. Namun, pikirannya tetap terganggu oleh keberadaan Euna yang terus mengikutinya. Sementara itu, di kehidupan sebelumnya, Euna tidak pernah mengenal Subin di akademi. Namun, ia tahu apa yang terjadi pada Subin di masa depan. Subin, yang dulunya penuh semangat mengejar kesuksesan, pada akhirnya jatuh ke dalam kehancuran. Ia terlibat dalam hubungan dengan seorang pria yang memanfaatkannya, membawanya ke dalam hutang dan kesengsaraan. Pada akhirnya, ia dijual sebagai budak di pasar gelap, dan mengalami berbagai penderitaan, termasuk menjadi subjek eksperimen, dan diperlakukan seperti barang dagangan. Dalam kehidupan sebelumnya, Euna dan Yujung menemukan Subin di pasar gelap dalam kondisi mengenaskan. Dia telah kehilangan semua yang dimilikinya, dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh pria yang telah menghancurkan hidupnya. Euna menggunakan uang yang ia kumpulkan, untuk membeli kebebasan Subin. Di kehidupan ini, Euna tidak ingin Subin mengalami nasib yang sama. Dia bersikeras untuk mendekatinya, meskipun gadis itu terus menolaknya. Tidak peduli seberapa banyak ia ditolak, Euna tetap berusaha. Euna menerima pesan dari seseorang yang dipanggil Ena, yang mendengar rumor tentang dirinya dan Subin. Ia mengajaknya makan malam, menambah misteri tentang bagaimana Euna akan menangani situasi yang berkembang ini. Suasana di akademi yang memiliki berbagai tempat makan, termasuk sebuah waralaba ayam, di lantai bawah gedung kuliah sekolah menengah. Biasanya ramai di malam hari, tetapi saat itu sepi, karena tempat tersebut telah disewa oleh Ena, menggunakan poin akademi. Euna, yang baru mengetahuinya, terkejut melihat skala besar pengeluaran ini. Namun, Ena meyakinkan, bahwa poin mereka masih cukup, dan bahwa ayah mereka bisa mengatasi masalah keuangan jika diperlukan. Ketika makanan tiba, mereka mulai berbincang, dan Ena menyampaikan rumor yang ia dengar, bahwa Euna sedang mengikuti Bae Sobin. Hal ini mengejutkan Euna, yang langsung membantah tuduhan tersebut. Meskipun ia memang mendekati Sobin, itu bukan berarti ia menguntitnya. Ena, yang penasaran, mulai mengajukan pertanyaan tentang Sobin, tentang peringkatnya di akademi, penampilannya, serta kepribadiannya. Euna menjawab dengan jujur, tetapi semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin sulit baginya untuk menghindari suasana tegang. Ena akhirnya menasihatinya,
bahwa pertemanan seharusnya terbentuk secara alami, bukan dipaksakan. Euna merenungkan kata-kata kakaknya, dan menyadari bahwa ia memang kurang memahami bagaimana cara menjalin pertemanan secara normal. Selama ini, ia lebih sering menunggu orang lain yang mendekatinya terlebih dahulu. Dengan saran dari Euna dan Yeonhwa, ia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih santai, dan tidak terburu-buru dalam mendekati Sobin. Setelah makan, perhatian Euna beralih ke kegiatan akademi, terutama klub ekstrakurikuler yang mulai mempromosikan diri. Ia berencana untuk bergabung dengan klub eksplorasi budaya, yang terkenal dengan kunjungan ke berbagai tempat bersejarah dan budaya. Keputusannya ini bukan tanpa alasan. Di kehidupan sebelumnya, banyak orang berbakat yang tergabung dalam klub ini, termasuk On Taeyang dan rekan-rekannya. Dengan bergabung lebih awal, Euna berharap bisa membangun hubungan dengan mereka lebih cepat. Namun, ketika ia dan teman-temannya berjalan di sekitar akademi, mereka dikepung oleh berbagai anggota klub yang berusaha merekrut mereka. Situasi menjadi kacau, dan mereka harus berlari untuk menghindari kerumunan. Setelah berhasil melarikan diri, Euna dan Hayang memutuskan untuk mencari makanan di toko akademi. Saat mencari toko tersebut, Euna tanpa sengaja bertemu dengan Bae Sobin, yang sedang membagikan selebaran untuk klub penelitian sastra kuno. Ia hampir tidak percaya dengan kebetulan itu, tetapi sebelum mereka sempat berbicara banyak, seorang pria muncul dan berbicara dengan Sobin dengan akrab. Euna melihat perubahan ekspresi Sobin, dari tegang menjadi ceria, yang menunjukkan bahwa pria itu memiliki arti penting baginya. Melihat ini, Euna menyadari bahwa jalannya untuk mendekati Sobin mungkin lebih rumit dari yang ia bayangkan.